Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Kadaso, NIM 183145201054, kelas B, angkatan 2018, program studi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Saya akan membawakan materi tentang spesimen sperma. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Fertilisasi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sperma dan sel telur di tuba fallopi. Sperma atau juga disebut dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki yang bertugas untuk membuahi sel telur pada wanita agar pembuahan dan terjadi kehamilan. Pemeriksaan sperma adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui kesuburan sperma pada pria. Pada pemeriksaan kali ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan pada pria. Morfologi sperma. Spermatozoa mempunyai kepala berbentuk opal dengan bagian tengah atau leher utuh dan ekor tidak melingkar, mempunyai panjang kira-kira 45 mikron. Panjang kepala 3-5 mikron dan lebar 2-3 mikron. Akrosom kalau nampak berwarna pink atau merah jambu. Kepala bayangan lebih gelap di daerah akrosom daripada bagian tengah atau leher. Ekor terlihat abu-abu sampai violet. Kepala membulat pada bagian tengah pada semua kepala yang masuk ke kategori opal. Bentuk bagian kepala terdiri atas akrosom, sentriol, mitokondria bagian tengah, dan nuklea dengan DNA. Bagian-bagian sperma terdiri dari bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Spermatozoa abnormalitas terbagi atas abnormalitas kepala, abnormalitas leher atau bagian tengah, dan abnormalitas ekor. Yang pertama, abnormalitas kepala terbagi atas kepala opal besar, bentuk makro. Ukuran kepala spermatozoa lebih besar, yaitu kira-kira kepala lebih besar dari 5 mikron. Kedua, opal kecil, bentuk mikro, dengan ketentuan bila ukuran kepala sperma lebih kecil, yaitu panjang lebih kecil dari 3 mikron dan lebar lebih kecil dari 2 mikron. Yang ketiga, kepala 2. Sperma mempunyai kepala yang mungkin berbagai bentuk dan ukuran. Yang keempat, kepala berbentuk amorphous atau bentuk terato. Sperma mempunyai kelainan yang bervariasi. Sebagai contoh, kepala terpilih terdapat kecenderungan oklap pada posisinya, juga berbentuk kelereng yang berwarna gelap tanpa ada akrosom. Yang kedua, abnormalitas pada leher atau bagian tengah terbagi atas. Yang pertama itu bagian tengah menebal bila ukuran tengah lebih besar dari 2 mikron. Yang kedua, bagian tengah patah. Yang ketiga itu tidak mempunyai bagian tengah. Yang ketiga, abnormalitas ekor terbagi atas. Yang pertama, ekor melintang. Yang kedua, ekor patah yang meninggalkan sisinya setidaknya sepenuh dari ekor normal. Yang kedua, ekor lebih dari 1. Yang keempat, ekor tali terpilih. Spermatozoa imatur adalah sperma yang masih mengandung sisa-sisa sitoplasma yang mempunyai
ukuran separuh dari ukuran kepala dan masih terikat baik pada kepala bagian tengah maupun pada ekor sperma. Analisis spermatozoa. Tujuan analisis sperma terdiri dari yang pertama, tingkat kesuburan pria. Pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak mendapatkan hasil. Yang kedua, keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di saluran pada pasien yang menjalani vasektomi. Yang ketiga itu mendiagnosis sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetika terjadi pada pria ketika memiliki ekstrak kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilasi. Pengaruhi kualitas sperma. Yang pertama, faktor makanan, misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, pola hidup tidak sehat seperti begadang. Yang keempat, merokok. Yang kelima, berat badan berlebihan bisa menurunkan kualitas sperma. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan. Yang pertama, hindari ejakulasi selama 2-7 hari sebelum melakukan pemeriksaan. Yang kedua itu hindari mengkonsumsi alkohol, kafein, dan tembakau atau produk tembakau yang selama 2-5 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan jumlah sperma. Yang keempat, hindari menggunakan pelumas atau produk lain yang mengandung bahan spermisidal. Yang kelima, jangan melakukan pemeriksaan sperma ketika sedang sakit atau stres, karena hasil pemeriksaan dapat tidak akurat. Cara pengambilan sperma. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas selama 2-4 hari sebelum pengambilan sperma. Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan yang bersih dan kering dengan yang rapat untuk mengumpulkan sampel. Yang ketiga, ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasa. 4. Hindari penggunaan pelumas apapun ketika pengambilan spesimen. Yang kelima, setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tulis waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Yang keenam, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda membawanya, di bawah lengan atau dekat dengan dada. Yang ketujuh, spesimen harus dianalisis dan dalam 1 jam setelah pengambilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen. Yang pertama itu riwayat penyakit sistemik, yang kedua demam, yang ketiga pemberian obat-obatan, yang keempat infeksi saluran kemih, yang kelima penyakit hubungan seksual, yang keenam kelainan lain seperti kerusakan pada testis, kelainan hormonal dan akibat virus dan lain. Yang ketujuh, pekerjaan yang berhubungan dengan radioaktif. Yang kedelapan, suatu pekerjaan di mana situasi dengan temperatur tinggi, misalnya sopir. Morfologi spermatozoa. Morfologi spermatozoa dapat dilakukan dengan pelumasan atau membuat sediaan hapus. Pada objek gelas, biarkan mengering pada hawa udara.
Kemudian lakukan fiksasi dengan metil alkohol selama 5 menit pada hapusan tadi, lalu dilakukan perwarnaan dengan gemsa, white atau zat warna lain menurut kebutuhan. Periksalah sediaan yang sudah diwarnai dengan tambahan minyak imersi. Yang terdapat dalam sediaan adalah spermatozoa, spermatosit yang boleh dianggap spermatozoa muda, sel stertoli, serta beberapa sel epitel dan leukosit. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis semen. Yang pertama, cara memperoleh semen dan pengiriman siapan. Sebaiknya sediaan dikeluarkan dalam sebuah kamar yang tenang dekat laboratorium. Jika maka sediaan harus diantar ke laboratorium dalam waktu 1 jam setelah dikeluarkan. Yang ketiga, sebaiknya diperoleh dengan cara masturbasi dan ditampung dalam botol kaca atau plastik yang bermulut besar. Yang keempat, gunakan kondom dengan bahan plastik khusus atau Mayclase atau penyimpanan cairan khusus HDC Corporation View Calif. Kondom biasanya sebaiknya tidak dipakai untuk menampung semen karena mengandung spermatisid. Yang terakhir itu, botol harus diberi label dengan nama penderita dan pengumpulan dan lain-lain. Sperma terbagi atas pemeriksaan makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. Yang pertama, pemeriksaan makroskopik terbagi atas pengukuran volume. Pengukuran volume dilakukan dengan memindahkan ejakulat ke dalam gelas ukuran 5 mili atau 10 mili sesuai dengan volume semen. Catatlah volume. Analisa sperma terbagi atas pemeriksaan makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. Yang pertama, pemeriksaan makroskopik terbagi atas yang pertama pengukuran volume. Pengukuran volume dilakukan dengan memindahkan ejakulat ke dalam gelas ukuran 5 mili atau 10 mili sesuai dengan volume semen. Catatlah volume sampai ketetapan skala 0,2 mili. Volume baru dapat diukur setelah semen mencair. Biasanya didapat antara 2,5 sampai 5 mili cairan semen apabila volume semen hanya 1 mili atau kurang dari 1 mili, maka dilakukan dengan interlitas. Begitu pula volume lebih dari 6 mili. Yang kedua itu pengamatan warna dan kekeruhan. Mencatat warna dan kekeruhan selalu dikerjakan meskipun telah terbukti bahwa ciri-ciri itu tidak ada hubungan langsung dengan banyaknya spermatozoa, tetapi dapat berhubungan dengan kualitas spermatozoa. Cairan semen biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan dan terlihat keruh. Yang ketiga, pengukuran viskositas. Pada saat dikeluarkan cairan semen kental sekali sehingga sukar berpindah tempat dalam wadahnya. Pada suhu kamar mani mencair pada waktu 10 sampai 20 menit. Mencair, maka dapat dinyatakan bahwa ada cairan tersebut abnormal dan harus dilaporkan. Yang keempat, derajat keasaman. Derajat keasaman cairan semen ditentukan dengan menggunakan kertas indikator, biasanya memiliki pH 7,0 sampai 7,8. Nilai kurang dari 6,0 dan
lebih dari 8,0 dapat akibat dari kurang bersihnya wadah penampungan. Akibat memiliki pH 6,0 sampai 7,0, maka cairan semen hanya berisi sekret dari prostat saja tanpa bercampur dengan sekret dari vesikular seminalis. Yang kedua itu pemeriksaan makroskopik terbagi atas. Yang pertama, uji motilitas. Meletakkan setetes cairan semen yang sudah mencapai di atas objek gelas dan tutup dengan degelas. Pemeriksaan dilakukan dengan lensa objektif 40 kali. Nilai persentase persen dari sel sperma yang masih bergerak, jumlah beserta waktu akan dapat dikorelasikan dengan waktu sejak ejakulasi. Semakin lama waktunya, maka harus semakin berkurang molilitas dari spermatozoa itu sendiri. Biasanya didapat waktu 1 jam memiliki tingkat motilitas 70% dan apabila sudah lewat dari 5 jam. Jika ingin membedakan antara spermatozoa yang tidak bergerak dengan yang mati, adalah campurkan sedikit cairan semen dengan larutan eumisin 5% dalam Aquades dan didapatkan hasil spermatozoa yang mati. Ia akan menyerap warna dari larutan eumisin tadi menjadi kemerah-merahan, sedangkan pada spermatozoa yang non-aktif tidak akan menyerap zat warna. Yang kedua itu jumlah spermatozoa. Menghitung jumlah spermatozoa dengan bilik hitung dan pipet leukosit dan dengan bahan pengencer Aquades. Caranya adalah isi pipet leukosit hingga tanda 0,5 dengan cairan semen yang sudah mencair. Kemudian hisap Aquades hingga tanda 11. Homogenkan. Kemudian sperma volume nilai normal 2 sampai 5 mili, viskositas, pH-nya banyaknya tetesan, pH nilai normal 7,2 sampai 8, konsentrasi spermatozoa 20 juta per mili. Hitung jenis spermatozoa 40 juta per ejakulasi. Pergerakan 50% bergerak lurus ke depan. Morfologi 14% berbentuk normal. Sel bulat 1 juta per mili. Hasil pemeriksaan biasanya disajikan dalam istilah polisompospermia, konsentrasi sperma sangat tinggi. Oligospermia, jumlah sperma kurang dari 20 juta per mili. Hipospermia, volume semen kurang dari 5 mili. Hiposermia, volume semen lebih dari 5,5 mili. Aspermia, tidak ada semen. Poispermia, ada sel darah putih pada semen. Hepatospermia, ada sel darah merah pada semen. Astehospermia, lebih dari 40% sperma mempunyai bentuk yang tidak normal. Dalam penanganan sampel, laboratorium harus berhati-hati terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. HIV terhadap reproduksi pria. Pada pria yang terkena HIV dapat menyebabkan kerusakan pada progresif dan fungsi sperma. Seiring dengan keparahan sperma dapat
menurunkan fungsi sperma, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan histologi pada testik, di mana testik ini sendiri adalah organ yang paling penting pada sistem reproduksi pria, yang berfungsi untuk memperoleh sperma dan hormon testosteron. Itulah dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.